Pernah kebayang nggak sih gimana cara kita menjaga keselamatan di tempat kerja itu berevolusi? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas revolusi yang luar biasa di dunia keselamatan kerja. Mulai dari poster sederhana yang nempel di dinding, sampai ke teknologi canggih kayak kecerdasan buatan yang bahkan bisa memprediksi masa depan. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi cara lama, poster dan buku panduan tebal. Sifatnya pasif, kita cuma baca. Di sisi lain, cara modern, kita bisa langsung masuk ke dunia virtual, pakai perangkat pintar di tubuh kita, dan menganalisis data saat itu juga. Perubahannya drastis banget, dan inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari evolusi media komunikasinya, terus kita nyelam ke dunia latihan virtual, lanjut lagi lihat gimana data mengubah cara kita bekerja, dan terakhir, kita bakal ngintip masa depan dari keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3. Kita masuk ke bagian pertama, dari poster ke pixel. Yuk, kita lihat gimana sih cara kita nyampein pesan keselamatan itu berubah dari waktu ke waktu. Awalnya, kita ada di era statis. Ingat kan poster-poster dan pamflet? Komunikasinya cuma satu arah. Kita yang lihat ya pasif aja. Terus, kita pindah ke era digital. Ada video, ada e-learning, jadi lebih dinamis. Nah, sekarang kita masuk ke era imersif. Di sini, kita nggak cuma lihat atau dengerin lagi, tapi kita benar-benar mengalami skenario keselamatan itu seolah-olah kita ada di sana. Dan efektifnya, media digital ini bukan cuma tren sesaat loh, tapi ada penjelasannya secara ilmiah. Menurut Mayer, otak kita itu memproses info visual dan audio lewat jalur yang beda. Jadi, waktu teks, gambar, dan suara digabungin, pemahaman kita soal sebuah konsep itu jadi jauh lebih nempel dan gampang diingat. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, arena latihan imersif. Nah, ini dia nih yang benar-benar mengubah permainan. Teknologi ini bikin kita bisa latihan skenario yang risikonya tinggi banget tanpa ada bahaya sedikit pun. Coba bayangin skenario ini ya, Anda pakai headset VR, tiba-tiba alarm bunyi dan api muncul di sudut ruangan. Tugas Anda tetap tenang, cari sumber apinya, temukan APAR atau alat pemadam api ringan dan pakai sesuai prosedur. Pengalamannya terasa nyata banget, tapi Anda 100% aman. Inilah cara kita melatih refleks dan memori otot tanpa risiko sama sekali. Dan latihannya nggak cuma soal kebakaran aja loh. Bayangin, Anda bisa latihan kerja di ketinggian gedung pencakar langit, belajar ngoperasiin alat berat yang super besar, atau melatih mata buat nemuin potensi bahaya di pabrik yang sibuk. Semuanya dari dalam ruangan yang aman. Kemungkinannya, wah, luas banget. Terus pertanyaannya, efektif nggak sih cara ini? Jawabannya jelas iya. Riset membuktikan kalau pekerja yang latihan pakai VR itu nggak cuma lebih fokus, tapi juga terbukti lebih siap waktu menghadapi keadaan darurat beneran. Jadi ini adalah investasi teknologi yang secara langsung bisa melindungi nyawa manusia. Oke, dari latihan individu, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Bagian ketiga ini ngebahas soal sistem pintar keselamatan. Di sini, data dan perangkat digital dipakai buat memantau seluruh lingkungan kerja secara langsung. Detik itu juga. Jadi, sistem ini punya beberapa komponen kunci. Ada sensor IoT yang bisa mendeteksi gas berbahaya. Ada perangkat wearable kayak helm pintar yang tahu kalau ada pekerja yang jatuh. Dan semua data ini langsung muncul di satu dashboard visual. Ini bikin manajer bisa lihat gambaran besarnya dan ngambil keputusan cepat berbasis data. Nah, ini dia perubahan paling fundamentalnya. Kita pindah dari yang tadinya cuma bereaksi kalau ada kecelakaan, sekarang jadi proaktif, mencegahnya. Dengan analisis data super besar, sistem bisa nemuin pola-pola yang nggak kelihatan. Contohnya, kalau data nunjukin insiden sering terjadi pas shift malam di area A, kita bisa langsung ambil tindakan pencegahan di situ sebelum ada korban jiwa. Dan seiring teknologinya makin canggih, cara kita nyerap info keselamatan juga berubah. Sekarang, konten-konten pendek kayak video dan infografis jadi yang paling dominan. Ini nunjukin tren microlearning, pendekatan yang pas banget buat generasi digital yang lebih suka informasi ringkas, visual, dan gampang dicerna. Sekarang kita sampai di bagian akhir, jalan di depan. Setelah kita lihat semua kemajuan yang keren banget ini, kita juga harus realistis. Ada tantangan, tapi juga ada peluang besar yang menanti. Tentu saja jalannya nggak sepenuhnya mulus, ada tantangan kayak biaya implementasi yang mahal, atau nggak semua orang melek digital. Tapi peluang yang ditawarkan itu jauh lebih besar. Pelatihan jadi lebih efektif, jangkauannya lebih luas, dan yang paling penting, kita bisa membangun budaya keselamatan yang benar-benar proaktif. Puncak dari semua evolusi ini adalah kecerdasan buatan atau AI. Coba bayangin, sebuah sistem yang nggak cuma mantau, tapi juga belajar dan memprediksi.
Sistem yang bisa otomatis nyiapin materi latihan khusus buat tiap orang, kamera yang bisa mendeteksi perilaku nggak aman, sampai algoritma yang bisa kasih peringatan, perhatian, ada kemungkinan 80% terjadi kecelakaan di area ini dalam 24 jam ke depan. Inilah masa depan keselamatan kerja. Kita udah lihat perjalanan yang luar biasa banget dari poster statis sampai AI prediktif. Teknologi udah kasih kita alat untuk bikin tempat kerja jadi jauh lebih aman secara fisik. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan baru. Setelah kita berhasil menaklukkan bahaya fisik, tantangan besar berikutnya apa? Apakah soal kesehatan mental di tempat kerja atau adaptasi dengan dunia yang serba otomatis? Nah, pertanyaan ini saya tinggalkan untuk Anda renungkan.